Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yanurius A dengan NIM 25103100103. Di sini saya akan menjelaskan materi fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi dalam suatu bahasa serta bagaimana bunyi tersebut diatur, digunakan, dan berfungsi dalam komunikasi. Dalam fonologi, yang dipelajari bukan hanya cara menghasilkan bunyi, tetapi juga bagaimana bunyi membedakan makna kata, aturan pelafalan bunyi dalam suatu bahasa, perubahan bunyi ketika berada dalam konteks atau kata tertentu. Contoh, kata batu dan batu memiliki makna berbeda karena bunyi awalnya berbeda, B dan P. Maka bunyi P dan B disebut fonem, yaitu bunyi yang mampu membedakan makna. Paling sederhananya, fonologi adalah berasal dari dua kata, yaitu fon dan log. Fon artinya bunyi dan logs yang artinya ilmu. Jadi berarti fonologi yaitu ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Bahasa yang dimaksud yaitu bahasa yang diucapkan oleh alat ucapan manusia. Fonologi dibagi menjadi dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik yaitu ilmu yang mempelajari suara bahasa secara fisik, mencangkup bagaimana suara dihasilkan oleh alat bicara atau artikulasi, bagaimana suara merambat melalui udara atau akustik, dan bagaimana suara menerima oleh pendengar atau persepsi. Contoh dari fonetik yaitu suara P dan B, keduanya dihasilkan dengan menutup bibir lalu membukanya. Namun P bersifat tidak berdengung atau tenuis, sedangkan B berdengung atau sonoris. Penelitian tentang bagaimana kedua suara ini dihasilkan dan terdengar dalam bagian dari fonetik. Fonetik dibagi menjadi tiga bagian, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris yaitu mempelajari bagaimana bunyi ucapan dihasilkan oleh organ artikulatoris manusia seperti lidah, bibir, langit-langit lunak, mulut, dan pita suara. Misalnya bagaimana bunyi konsonan P dihasilkan dengan menutup bibir lalu melepaskan udara secara tiba-tiba. Fonetik akustik yaitu berfokus pada sifat fisik bunyi ucapan seperti frekuensi, amplitudo, dan durasi gelombang suara. Cobaan ini menggunakan alat ukur untuk mengukur dan menganalisis bagaimana bunyi merambat melalui udara sebagai gelombang akustik. Sedangkan fonetik auditoris yaitu mempelajari bagaimana bunyi ucapan diterima dan dipersepsikan oleh telinga dan otak manusia. Ini mencangkup bagaimana kita mendengar, membedakan, dan memahami makna dari berbagai bunyi ucapan. Selanjutnya fonemik. Fonemik yaitu ilmu yang mempelajari sistem bunyi bahasa yang berperan dalam membedakan makna. Fokusnya pada fonem atau unit bunyi terkecil yang dapat membedakan makna dan menghubung antara fonem dalam suatu bahasa. Selanjutnya contoh fonemik. Contoh fonemik yaitu dalam bahasa Indonesia, perbedaan bunyi awal pada huruf A pada kata pala dan bala menyebabkan perbedaan makna. Maka P dan B adalah fonem yang berbeda makna dalam bahasa Indonesia. Berikutnya ada klasifikasi bunyi dalam fonetik, tentu saja yaitu bunyi vokal dan bunyi konsonan. Bunyi vokal yaitu arus udara yang keluar setelah melewati pita suara, tidak mengalami hambatan dari organ artikulatoris lainnya seperti lidah atau bibir. Contohnya dalam bahasa Indonesia adalah A, I, U, E, O. Sedangkan bunyi konsonan yaitu arus udara setelah melewati pita suara mengalami hambatan baik berupa penutupan sebagian atau seluruhnya jalur udara. Contohnya dalam bahasa Indonesia adalah P, T, K, M, N. Selanjutnya ada proses artikulasi. Proses artikulasi dibedakan menjadi 4. Yang pertama, labialisasi. Labialisasi yaitu dilakukan dengan membulatkan bibir dan membentuk mulut. Contohnya saat mengucapkan bunyi W atau vokal U.
dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, platelisasi, yaitu dilakukan dengan menaikkan bagian depan lidah mendekati langit-langit keras atau platum. Misalnya saat mengucapkan bunyi J atau konsonan yang terdengar lembut seperti dalam kata cepat. Yang ketiga yaitu filarisasi. Filarisasi yaitu dilakukan dengan menaikkan bagian belakang lidah ke arah langit-langit lunak atau velum. Contohnya saat mengucapkan bunyi konsonan K atau G. Yang keempat yaitu faringalisasi, yaitu dilakukan dengan menarik lidah ke arah belakang menuju dinding faring yang membuat bunyi terdengar lebih dalam. Beberapa bahasa memiliki bunyi yang menggunakan proses ini. Selanjutnya ada unsur-unsur suprasegmental. Unsur-unsur suprasegmental dibagi menjadi 3. Yang pertama, tekanan atau stres. Tekanan atau stres yaitu mengacu pada keras atau lunaknya bunyi saat diucapkan. Contohnya pada kata serapan blackboard, atau ditekankan pada suku kata pertama yang terjemahkan menjadi papan tulis, atau ditekankan pada suku kata kedua atau paham hitam, atau ditekankan pada suku kata pertama. Yang kedua ada nada atau pitch. Nada atau pitch yaitu menunjukkan tinggi atau rendahnya bunyi yang bisa mengaruhi makna kata. Misalnya dalam bahasa tona seperti mandiri atau menadakan jenis kelamin, atau misalnya nada naik untuk pertanyaan. Yang ketiga ada jeda atau persendian. Jeda atau persendian merupakan hentian bunyi dalam alur bicara untuk memisahkan kata atau frasa. Contohnya pada urutan AM tambah bil yang bisa jadi ambil jika tidak ada jeda, atau AM bil jika ada jeda, serta penandaan jeda pada urutan buku atau sejarah baru yang menunjukkan batasan unit bahasa yang berbeda. Yang berikut tentang alofon. Alofon adalah variasi bunyi dari sebuah fonem yang muncul berdasarkan posisinya dalam kata atau pengaruh bunyi di sekitarnya, namun tidak dapat membedakan makna. Contoh untuk fonem I. Bunyi I pada kata ingkar, cita, dan tari merupakan alofon dari fonem yang sama, meskipun mungkin ada perbedaan kecil dalam cara pengucapannya berdasarkan posisinya awal, tengah, atau akhir kata. Contoh untuk fonem O. Fonem ini memiliki alofon seperti pada kata toko, dan di mana bunyi O berada di awal kata, dan toko di mana bunyi O berada di akhir kata, dengan perbedaan kecil dalam mengucapkan yang tidak mengubah makna. Selanjutnya ada fonem dan grafem. Fonem yaitu satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat dibedakan makna kata atau bersifat fonetik dengan berhubungan dengan bunyi. Grafem yaitu satuan aksara terkecil yang digunakan untuk menulis bunyi, suku kata, atau morfem yang bersifat grafik berhubungan dengan tulisan. Selanjutnya ada perubahan fonem secara khusus. Asimilasi fonemik adalah peristiwa yang dimana sebuah bunyi berubah menjadi lebih mirip atau memiliki ciri yang sama dengan bunyi sekitarnya akibat pengaruh dari bunyi tersebut. Contoh yang diberikan adalah kata sabtu yang sering diucapkan menjadi sabtu. Bunyi B berubah menjadi P karena dipengaruhi oleh bunyi T di belakang yang memiliki ciri suara tidak bersuara, sehingga yang bersuara berubah menjadi P yang tidak bersuara agar lebih konsisten. Ada juga perubahan fonem secara umum. Perubahan fonem terjadi ketika dalam pelaksanaan bunyi ujaran terdapat pengaruh timbal balik antara bunyi-bunyi yang berdekatan. Akibat interaksi tersebut, bunyi ujaran mengalami perubahan bentuk atau ciri. Berdasarkan cara artikulasinya, konsonan dibedakan menjadi 4. Yang pertama lambat. Lambat atau letupan, plosive, stop. Artikulator menutup saluran udara sepenuhnya lalu melepaskan secara tiba-tiba. Contoh P, B, T, D, K, G. Yang kedua geseran atau frikatif. Artikulator mendekati artikulator pasif tanpa menutup sepenuhnya sehingga udara keluar dengan gesekan. Contoh F, S, J. Selanjutnya ada paduan atau afrikatif. Gabungan antara pasif dan frikatif. Saluran udara ditutup dulu kemudian dilepas balik untuk menghasilkan gesekan. Contoh J seperti yang pada cinta. Yang keempat ada sengsara atau nasal.
Artikulator menghambat aliran udara melalui mulut sepenuhnya sehingga udara keluar melalui hidung. Contoh M, N, N seperti dalam kata singa. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.